Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabri Hidayat. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep dari saya akan menjelaskan tentang turunan parsial. Nah, apa sih turunan parsial tersebut? Turunan parsial merupakan turunan yang fungsinya memiliki dua peubah turunan parsial merupakan turunan yang fungsinya memiliki lebih dari satu peubah. Nah, apa itu fungsi yang memiliki lebih dari satu peubah? Misalkan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, fungsi ini disebut fungsi satu peubah karena di sini hanya memiliki peubah x, satu peubah. Nah, sedangkan kalau fungsi dari dua peubah yaitu di dalam kurungnya ini memiliki lebih dari satu peubah, misalkan dua atau tiga peubah, misalkan dua x, y, x kuadrat. Nah, perbedaan dari fx sama dengan x kuadrat dan f dalam kurung x, y sama dengan x kuadrat itu terletak pada di dua peubahnya. Fungsi ini disebut fungsi satu peubah dan fungsi yang bawah ini merupakan fungsi dari dua peubah. Nah, sedangkan turunan parsial merupakan turunan yang fungsinya berasal dari lebih dari satu peubah. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan kasus untuk mencari turunan parsial. Nah, di sini saya sudah mempunyai satu contoh soal, yaitu tentukan turunan parsial dari fungsi f x, y sama dengan 5x pangkat 2 y pangkat 3 dikurang x y pangkat 2. Nah, jika pada turunan fungsi satu peubah kita hanya mencari turunannya hanya satu, nah sedangkan di turunan parsial ini jumlah turunannya itu bergantung dari jumlah si variabel peubahnya. Misalkan untuk ini variabel peubahnya ada dua, nah maka turunan parsialnya juga ada dua, yaitu terhadap x dan terhadap y. Nah, begitupun dengan misalkan ada fungsi peubahnya ada tiga, maka turunan parsialnya juga ada tiga. Nah, jadi untuk fungsi fx, y sama dengan 5x pangkat 2 y pangkat 3 dikurang x y pangkat 2 itu akan memiliki dua hasil atau dua turunan, yaitu yang pertama turunan terhadap si x dan turunan terhadap si y. Nah, langsung kita jawab. Untuk turunan terhadap x-nya bisa kita tulis dengan fx dalam kurung x, y sama dengan. Untuk turunan terhadap x-nya dapat kita tulis dengan fx dalam kurung x, y sama dengan. Nah, ini kita lihat soal ini. Soal ini 5x pangkat 2 y pangkat 3 dikurang x y pangkat 2. Jadi untuk
karena kita menurunkan yang X, maka kita hanya melihat pada posisi kita turunkan yang X ini saja, sedangkan yang 5 dengan Y pangkat 3 ini tetap tidak kita rubah. Nah, jadi jawabannya itu 5-nya tetap, turunan dari X kuadrat adalah 2X, ini dikali 2X, untuk Y pangkat 3 juga tetap, jadi kali Y pangkat 3 dikurang, nah ini turunan dari X ini adalah 1 dikali, nah Y pangkat 2 ini tetap karena kita hanya baru menurunkan yang X. Nah maka ini tetap 1 kali Y pangkat 2. Kita hanya selanjutnya kita bisa langsung mengalihkan, sama dengan 5 kali 2 10 X Y pangkat 3 dikurang 1 kali Y kuadrat sama dengan Y kuadrat. Jadi untuk turunan terhadap X, turunan parsial terhadap X dari fungsi f(x, y) sama dengan 5x pangkat 2 y pangkat 3 dikurang x y pangkat 2 adalah 10x y pangkat 2 10x y pangkat 3 dikurang y pangkat 2. Nah, ini turunan terhadap si x. Selanjutnya turunan terhadap y. Selanjutnya turunan terhadap y. Jika pada turunan terhadap x tulisannya fx dalam kurung x, y, maka turunan terhadap y-nya bisa kita tulis dengan f y dalam kurung x, y sama dengan, nah jika yang turunan terhadap x yang kita lihat itu yang kita turunkan hanya x-nya, nah begitupun dengan turunan terhadap y, yang kita turunkan hanya terhadap y-nya saja, sedangkan untuk variabel x-nya atau yang lainnya kita biarkan. Jadi angka 5 ini kita biarkan, x kuadrat juga kita biarkan, nah ini kita turunkan, jadi sama dengan 5 dikali x kuadrat turunan dari 3y, turunan dari y pangkat 3 sama dengan dikali 3y pangkat 2 dikurang x-nya tetap karena kita menurunkan terhadap y, x kali y pangkat 2 turunan dari y kuadrat yaitu 2y. Kita langsung operasikan 5x 5 kali 3 15 x kuadrat y kuadrat dikurang ini 2 kita pindah depan 2xy. Nah, inilah hasil dari turunan parsial untuk dua peubah. Misalkan di sini ada 3 peubah x, y, z. Nah, maka di sini juga nanti isinya ada 3, yaitu turunan terhadap x, turunan terhadap y, dan turunan terhadap z. Jadi untuk hasilnya itu ada 2. Yang pertama jadi yang ini turunan terhadap x, yang ini turunan terhadap y. Mungkin demikianlah penjelasan dari saya. Jadi pada kesimpulannya, turunan parsial merupakan turunan yang fungsi peubahnya memiliki lebih dari satu peubah, atau fungsinya tersebut memiliki 2 variabel yang berbeda. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.